Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan ini maupun dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu teori sastra, konsep-konsep, dan manfaat beserta fungsinya. Sebelum kita memasuki apa itu teori sastra, marilah kita mengetahui dua kata ini dari teori dan sastra. Sastra merupakan kata serapan dari Sanskerta, yaitu sastra, yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman yang ada dalam suatu karya. Sedangkan teori merupakan serangkaian bagian atau variabel yang memiliki definisi yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan dalam berkarya. Jadi, teori sastra adalah serangkaian definisi yang mengandung instruksi atau pedoman dalam membuat suatu karya sastra. Teori sastra memiliki kaidah-kaidah sastra yang terdapat pada unsur-unsur karya sastra itu tersebut. Misalnya pada karya cerita fiksi. Cerita fiksi memiliki daya tarik yang terletak pada unsur ceritanya, yakni kisah dari tokoh-tokoh yang diceritakan pada sepanjang cerita yang dimaksud. Selain itu, faktor bahasa juga termasuk dalam peranan penting yang memikat suatu pembaca dalam suatu karya fiksi. Kemudian, yang menarik dalam suatu karya fiksi itu adalah gaya-gayanya serta hal khas yang dapat menyebabkan suatu karya itu dapat memikat para pembaca. Kita harus mencakup tiga aspek. Yang pertama, sejarah sastra. Yang kedua, teori sastra. Yang ketiga, kritik sastra. Yang pertama adalah sejarah sastra. Sejarah sastra itu merupakan sejarah yang menceritakan hal-hal yang masa lampau yang dijadikan suatu berkarya. Yang kedua adalah teori sastra yang saya sebutkan di awal tadi, yang merupakan serangkaian definisi yang mencakup karya sastra. Yang ketiga adalah mengkritik sastra. Mengkritik sastra inilah menilai suatu karya orang yang kita lakukan dalam suatu penelitian sastra. Suatu berkarya sastra, karya sastra memiliki manfaat beserta fungsinya. Manfaatnya diantara itu, yang pertama adalah sebagai dasar untuk belajar sejarah dan mengkritik sastra. Dan yang kedua, mengetahui konsep-konsep dasar dalam bidang sastra. Yang ketiga, mempermudah peneliti sastra dalam menganalisis suatu karya sastra. Dari teori sastra, yang pertama adalah rekreatif, yaitu sastra dapat memberikan hiburan atau suatu macam yang dapat menyenangkan bagi peminat pembaca. Yang kedua adalah didaktif, di mana didaktif ini sastra mampu mengarahkan atau mendidik pembacanya karena memiliki nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang terkandung di dalam suatu karya sastra. Yang ketiga, fungsi sastra dalam estetis. Jadi sastra ini mampu memberikan suatu keindahan atau nilai-nilai yang bagus terdapat dalam suatu karyanya, dapat meminat para pembacanya. Adalah moralitas, di mana suatu karya ini suatu karya sastra moralitas yang dapat memberikan suatu pengetahuan kepada pembaca sehingga tahu apa saja moral-moral yang dalam ada kehidupan yang baik maupun buruk. Yang kelima adalah religius, di mana suatu karya sastra ini dapat memberikan ajaran tentang agama atau hal-hal yang diteladani oleh para penikmat. Oke, di sini saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan yang bagi penonton bisa dimengerti. Apabila ada kesalahan mohon saya maafkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.